Gue bilang juga apa? Lihat hari ini sudah terjadi kehancuran pasar saham di seluruh dunia. Gue bilang juga apa? Terbukti apa yang Nabi kau dilawan. Sudah sejak tahun lalu saya sudah mengatakan kebangkrutan di 2022 sudah di depan mata. Titik poinnya seperti di konten saya sebelumnya, simposium Jackson Hole, pidato yang tidak lama, sekitar 10 menit dari Jerome Powell itu akan mengguncang dunia. Market akan crash. Itulah titik poin dan terbukti. Semua pasar saham Wall Street sudah jatuh 3% hari Jumat dan nanti tambah jatuh dalam lagi. Bursa Asia Pasifik ya, pagi ini sudah kebakaran semuanya, sudah merah ya. ISG belum buka ini pagi ini saya bicara. ISG belum buka tapi bisa dipastikan bisa 3% hari ini. Nah, itulah yang terjadi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Ya, Nabi kok dilawan? Ya kagak bisa dong. Gue nabi di bidang pasar keuangan. Ya nggak bisa dilawan. Apa yang gue bilang pasti terjadi. Tunggu waktunya aja. Ya, gue bilang juga apa? Anda buktikan. Nah, jadi Anda saksikan. Sekarang Amerika memang dibikin sakit oleh Jerome Powell, dibikin kesakitan seperti pidato dia ya, bikin resesi ya, maka terjadi kesakitan di Amerika ya, menjalar ke seluruh dunia. Amerika sakit resesi, berarti Cina juga akan kena ya. Jangan pikir Amerika resesi Cina nggak kena, Cina akan kena. Ya udah pasti kena karena itu ada kait mengkait. Itu namanya globalisasi. Ya, semua ada. Amerika adalah pasar terbesar di dunia. Amerika adalah negara terkaya di dunia, punya GDP terbesar. Ya, berarti apa? Amerika adalah pembeli terbesar. China bisa maju juga karena menjual ke Amerika. Nah, kalau Amerika memang sengaja dibikin sakit, dibikin dunia usahanya lemah, konsumsi rumah tangganya tidak ada duit, lemah semuanya, maka tidak ada pembelanjaan. Dan kalau negara seperti China mungkin tidak seberapa, negara-negara berkembang di dunia seperti kita Indonesia akan kena dampak yang sangat parah. Jangan katakan itu. Ekspor kita itu akan melemah. Itu udah pasti lemah. Ya, Anda buktikan aja. Jangan Anda sombong bangga. Ya, kalau ekspor kita masih bagus, kenapa? Ya, Ibu Sri Mulyani ya, sebagai Menteri Keuangan yang yang memegang itu anggaran itu mau menaikkan Pertalite dalam beberapa hari ini. Ya karena sudah tidak ada penerimaan negara yang bisa mendukung subsidi BBM ini. Berarti kita udah sangat gawat, ya Anda katakan. Nah, mengenai rupiah ya, yang masih aja membandel di 14.800 ya. Mungkin hari ini sudah 15.000. Ya, saya bikin konten ini belum buka pasar ya. Pasti 15.000 karena US dollar sudah sangat menguat banget. Sangat kuat ya. Jadi itu berarti apa? Kalau pasar Amerika, kata Jerome Powell, kesakitan, maka semua dunia akan mengalami kesakitan. Itu sudah hukum ekonominya begitu. Negara kaya, sang pembeli barang-barang kita sudah tidak ada duit ya, kita bicara sederhana. Maka kita juga otomatis tidak laku barang jualan kita. Kita nggak dapat duit. Maka Indonesia akan mengalami krisis. Jangan mengatakan bahwa Indonesia punya, ada yang mengatakan kita dikaruniai sumber daya alam. Lu punya sumber daya alam yang melimpah banyak, ya mau ngapain? Nah, sumber daya alam banyak itu mau ngapain kalau tidak ada yang beli? Logika. Mau sumber daya alam banyak ke apa ke, lu udah sumber alam, lu makan sumber daya alam kan harus dijual. Ya, yang jual, yang beli kagak ada, ya lu miskin juga sama gitu loh. Jadi bicara itu pakai logika. Jangan terpengaruh dengan konten-konten di luar sana yang selalu mengatakan 2045. Aduh, itu Anda mimpi 2045 Indonesia jadi negara maju. Kita bicara logika saja, ya, logika.
Benahi dulu itu SDM-nya. Tukang koruptor mau jadi negara maju bagaimana? Itu saja. Masih banyaknya nanti dibahas, ya. Benahi dulu, ya, tukang makan uang haram itu. Jadi jangan mimpi jadi negara maju. Ini akan mengalami kesakitan yang panjang. Amerika akan Jerome Powell itu sudah mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga, tidak peduli, ya, mau inflasi, tidak peduli dia melihat data-data inflasi lagi. Pokoknya kalau data inflasi misalnya masih 8, 7, nggak peduli, dia tetap akan naikin suku bunga. Kecuali data inflasi Amerika sudah 2%. Nah, jika sudah 2%, nah disitulah stop. Mulai menurunkan suku bunga. Nah, inflasi Amerika itu masih tinggi, men. Nah, kita lihat harga minyak sudah kembali naik lagi. Ini membuat inflasi lagi. Tidak akan selesainya. Dan memang ini kalau kita bilang dalam skenario, jadi suku bunga akan naik terus. Ya, mungkin sampai tahun depan 4%. Maka dunia akan mengalami resesi yang panjang. Akan terjadi sejarah 100 tahun yang lalu itu akan berulang kembali. Akan masuk ke dalam yang namanya Great Depression. Depresi besar, lama, panjang, 10 tahun. Jadi kalau sekarang 2022, 10 tahun 2032. Jadi ya begitulah akan terjadi. Suku bunga Amerika selama masih tinggi, maka investor dunia, orang kaya itu akan menyelamatkan duitnya. Sudah pasti. Walaupun di dunia ini ada golongan sebelah itu yang selalu mengatakan harus ke Rusia, rubel, ke yuan. Kita lihat aja. Orang kaya akan condong ke Amerika. Negara yang bagi mereka adalah safe haven adalah Amerika Serikat, surat utang Amerika Serikat. Mereka akan membeli surat utang Amerika Serikat. Maka mereka memegang dolar yang banyak, semua memegang dolar. Ya, dolar akan tersebar di seluruh dunia. Jadi apa yang dikatakan dedolarisasi itu adalah mimpi di siang bolong. Di saat inilah dolar menancapkan kukunya menjadi mata uang yang dipegang oleh semua orang di dunia. Bahkan China nanti ya mikir-mikir, terpaksa mereka akan membeli lagi surat utang Amerika karena yieldnya cukup tinggi. Ya, uang itu tidak ada nasionalisme. Uang itu selalu mengikuti siapa yang bisa memberi cuan, memberi profit. Uang itu kapitalis, ya. Jadi ya orang Cina pun akan membeli surat utang Amerika, itu sudah pasti. Bahkan orang Rusia pun pasti, semua akan berbondong-bondong ke sana. Karena Amerika sampai dengan detik ini masih negara terkaya di dunia. Dia yang memegang peranan. Buktinya Amerika resesi, Amerika sakit, semua negara sakit. Bahkan negara-negara yang level kita berkembang banyak akan mengalami kebangkrutan. Dan disitulah IMF, Bank Dunia, masuk dengan pinjaman dalam US dollar, bukan dalam yuan, bukan dalam rubel, apalagi dinar. Apa mata uang apa itu nggak jelas, ya. Itulah. Jadi berpikirlah yang rasional, yang masuk akal. Jangan dengar konten-konten yang dinar apaan gitu loh. Mata uang nggak ada. Siapa yang mau investasi di negara yang nggak kaya? Logika, oke? Supaya Anda itu cerdas gitu loh. Jangan terlalu mendengar sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Edukasi. Dan juga yang membuat konten itu harus mengedukasi yang benar. Jangan yang asal view-nya banyak gitu loh. Mengedukasi orang yang benar supaya rakyat Indonesia itu makin pintar. Bukan mendengar berita-berita yang menyesatkan gitu loh. Dinar kayak apaan gitu loh, mata uang apa nggak jelas gitu loh. Ya, cuma dia aja yang pegang mata uang itu. Jadi begitulah. Tidak ada yang bisa menggantikan US dollar. Saya sudah ulang berkali-kali. Nah, Anda di Indonesia, mumpung rupiah kita ini masih 14.800 dolar. Ya, ini kan saya memberikan Anda supaya Anda itu nilai mata uang Anda itu jangan tergerus. Karena inflasi nanti tinggi. Karena Pertalite bentar lagi sudah akan naik nih. Kalau Pertalite naik, Indonesia pasti diciptakan inflasi yang tinggi.
Maka kalau Anda tetap memegang rupiah, maka Anda itu jadi miskin. Kalau inflasi diciptakan, maka orang itu jadi miskin gitu loh. Ngerti nggak? Bukan kita bilang Anda itu membeli dolar, bukan. Uang itu saya dengar, Anda itu mencari keuntungan. Bukan Anda itu nasionalisme buta. Anda mencari keuntungan. Kalau Anda memegang rupiah, Anda itu miskin. Karena harga barang naik semuanya, inflasi. Ngerti nggak? Maka sekarang orang itu berinvestasi di US dollar. Karena US dollar itu akan naik supaya nilai mata uang Anda itu melindungi nilai uang harta Anda. Supaya Anda nggak jadi miskin gitu loh. Paham nggak? Itu saya edukasi yang benar kepada Anda gitu loh. Ini logika ekonomi. Jadi Anda itu kan, kalau Anda berinvestasi dalam US dollar berarti apa? Anda melindungi nilai Anda karena rupiah akan terprosok kalau inflasinya tinggi. Itu udah pasti. Karena mata uang di dunia, mata uang Eropa, udah jatuh dalam terhadap US dollar. Mata uang the cable udah jatuh dalam terhadap US dollar. Semua, ya, US dollar sangat-sangat menguat. Maka secara logika, apalagi negara berkembang seperti ini, tidak ada dalam sejarah, tidak ada yang namanya teori keseimbangan itu dipatahkan. Itu pasti terjadi. Tinggal waktu yang membuktikan. Rupiah kita akan jadi 18.000 Oktober itu. Anda lihat ya, kalau bursa saham di dunia sudah jatuh hari ini, dan Jumat kemarin, ini sudah tanda krisis. Selama memasuki September ini, market itu cenderung merah terus. Dan rupiah itu akan semakin melemah terus sampai Oktober 18.000. Jadi apa yang saya bilang itu? Yang saya katakan, rupiah 18.000. Indeks Nasdaq ke 5.000 di Oktober. Indeks harga saham gabungan menjadi 3.588 di Oktober. Itu akan terbukti. Nabi kok dilawan, Anda buktikan. Bitcoin, itu apalagi. Di saat inilah Bitcoin harus habis. Karena memang waktu pertemuan nanti November G20 nanti, para kepala negara, karena mereka memang sudah merencanakan bahwa ini ancaman sistem moneter dunia adalah kripto ini. Jadi kripto ini akan dihabiskan. Bagaimana caranya? Si central bank digital currency itulah yang dimunculkan sebagai pengganti kripto digital itu. Jadi semua itu harus terkontrol, tersentralisasi. Tidak boleh adanya desentralisasi, masing-masing ngurusin, nggak bisa. Sistem sentralisasilah yang akan berjalan, ya. Negara itu mau, dia harus yang mengkontrol peredaran uang ini. Jadi kalau namanya Bitcoin, kripto itu seharusnya harus hilang, lenyap. Dia hanya berlaku sebagai token doang. Ya, voucher-voucher belanja saja. Itu fungsinya aja. Ya. Karena tidak boleh dipakai sebagai, apalagi negara bodoh yang memakai itu sebagai cadangan devisa, apa itu Guatemala, negara apa itu, sebagai cadangan devisa. Sebentar lagi negaranya akan bangkrut, ya. Dia memegang Bitcoin, negara apa itu, Guatemala ya, yang sebagai cadangan devisanya, itu presidennya bodoh itu. Nah, Bitcoin jadi nol, habis dia. Tidak ada yang, bangkrut negaranya. Jangan main-main, ya. Nah inilah, ya, Anda harus hati-hati, ya. Tidak bisa Anda melawan Amerika. Amerika lah yang berkuasa dalam sistem moneter, ya. Dan inflasi ini memang akan terus berlanjut, ya. Seperti di konten saya sebelumnya mengenai perang di Taiwan, ya, akan dibuat itu perang di Taiwan, akan terjadi, pasti tinggal waktu aja. Ini kan tergantung Cina saja, ya, diganggu terus, ya, satu waktu Cina juga akan bereaksi, ya. Ini akan diganggu, dan di kawasan Asia Tenggara juga. Ya, siap-siap aja mata uang negara Asia akan melemah aja. Sejarah berulang kembali. Sejak saya di dunia keuangan ini, ya, apa yang saya lihat dan saya prediksi itu pasti benar. Rupiah itu pasti 18.000, itu benar. Karena saya memegang teori keseimbangan, ya.
Dan itu di dunia ini tidak bisa melawan itu. Jadi kalau saya bilang rupiah akan menuju ke 18.000, waktu tahun 1998 itu 17.000 akan level ke sana akan pecah. Itu pasti terjadi. Ya. Dan ini tanda-tandanya. Memasuki September ini akan terus melemah. Bitcoin mungkin di akhir 31 Agustus sudah 15.000 dan semakin turun terus, nggak ada koreksi naik, turun terus sampai menuju nol di Oktober. Ya. Nah inilah yang perlu Anda antisipasi karena sakit itu akan membuat seluruh dunia bangkrut. Amerika sakit, negara berkembang bangkrut. Ya. Ini tidak bisa dilawan. Maka itu Anda harus solusinya yaitu tidak ada lain solusinya. Kalau ditanya apa usaha bagaimana usahamu maju? Ya. Di Indonesia inflasi udah tinggi. Inflasi tinggi itu membuat rakyat itu miskin. Jadi berarti apa? Daya beli tambah susah mereka untuk berbelanja. Jadi Anda berbisnis itu pasti susah. Dunia usaha itu akan mengalami kesusahan. Baik itu yang usaha di dalam negeri atau yang eksportir juga akan mengalami kesusahan karena menurunnya permintaan karena Amerika sudah resesi. Pokoknya Anda mengalami kesusahan di sini. Yang paling benar itu adalah Anda cuma investasi. Investasi di mana? Di US dollars. Nah, yang paling terbaik ya, investasi di US dollar itu jadi Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan dari perolehan modal. Nah, misalnya Anda beli US dollar 15.000, 18.000 Anda cuma dapat selisihnya. Di sini Anda investasi US dollar di dalam aset manajemen. Selain Anda mendapatkan keuntungan dari perolehan modal dari pelemahan nilai tukar rupiah, dari ada selisih spreadnya, Anda juga mendapatkan pengembalian return, profit yang konsisten setiap bulan 3-6%. Terus begitu, continue konsisten selama 1 tahun kontrak itu. Luar biasa kan? Ini hal yang sangat terbaik. Apa yang bagus, yang terbaik itu saya berikan kepada Anda. Ini adalah Davex Asset Management ya, hedge fund yang luar biasa dari Australia, menggunakan teknologi artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Inilah teknologi yang sangat maju yang memang sekarang ini hanya di institusi keuangan besar yang menggunakan itu seperti Citibank, Bank of America. Mungkin di Indonesia itu baru BCA, mungkin yang lagi proses menggunakan teknologi AI. Dan nanti ke depannya semua institusi keuangan di dunia akan menggunakan teknologi AI. Nah inilah hedge fund besar di dunia yang sudah menggunakan teknologi AI. Nah ini yang saya tawarkan kepada Anda, Davex Asset Management. Jadi Anda tinggal duduk manis, Anda mendapatkan return pengembalian 3-6% per bulan. Selain Anda mendapatkan keuntungan itu, Anda juga mendapatkan selisih dari pelemahan rupiahnya. Jadi kalau Anda hanya investasi dalam dolar, Anda cuma dapat satu keuntungan. Bagusnya saya tawarkan Anda masuk ke hedge fund ini, aset manajemen. Jadi Anda selain mendapatkan keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah, Anda juga mendapatkan keuntungan yang kedua, yaitu Anda mendapatkan return profit konsisten itu 3-6% per bulan. Kalau Anda ditawarkan untuk dapatkan satu keuntungan dan 2 keuntungan, ya pasti Anda pilih 2 keuntungan dong. Apalagi yang wanita, ibu-ibu. Ngapain gitu loh? Ada keuntungan yang lebih besar, kenapa pilih yang satu saja? Gitu loh. Nah, apa yang saya tawarkan kepada Anda, inilah yang terbaik, ya. Yang terbaik untuk Anda. Karena dari mulai saya pertama kali di konten YouTube ini, saya selalu memberikan yang terbaik kepada Anda. Saya mengatakan bahwa Anda harus keluar, bahwa market akan crash. Bitcoin akan menuju nol dari harga tertinggi 69 sampai ke bawah. Dari harga tertinggi saya sudah mengatakan akan menuju nol. Nah di saat itu masih bandel yang beli, dan sekarang nangis darah. Tinggal menunggu orang-orang yang keras kepala itu akan menangis air mata darah. Nanti di bulan Oktober, wah luar biasa. Karena memang harus ada makan korban. Nah disinilah saatnya. Setiap terjadi krisis, itu harus ada makan korban. Makan korban adalah orang-orang yang keras kepala, yang tidak mendengar konten ini. Mereka akan menangis air mata darah. Apalagi yang negatif-negatif itu. Nah,
tunggu tanggal main aja, akan boncos, rugi, bangkrut semuanya. Oke, inilah yang bisa saya berikan kepada Anda. Nah, jika Anda ingin tahu lebih jelas tentang hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda itu, Anda bisa email saya. Saya sertakan email di bawah ini, ya. Anda email saya akan jelasin lebih detail apa itu Davex Asset Management yang memberikan profit konsisten 3-6% per bulan. Ya, Anda email saya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk notifikasi, dan paling penting di sini Anda harus share, Anda viralkan kepada orang lain. Terima kasih, sukses untuk Anda.